Udah jadi. Udah jadi. Astaga. Oh, hasilnya begini. Seleksi alam. Siapa yang selamat? Seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungan. Oke, halo semuanya. Balik lagi ke AI Coding Indonesia dan gue di sini bakalan ngejelasin atau sharing terkait vibe coding. Dan ini gue bakalan menggunakan Lovable. Apa itu vibe coding? Vibe coding itu adalah teknik bikin aplikasi untuk dengan cara prompting ya. Teknik bikin aplikasi dengan cara prompting. Sebenarnya kita bisa melakukan prompting ini di berbagai macam aplikasi ya. Contohnya ada Lovable yang gue bakal tunjukin. Kemudian ada juga Templabs namanya. Ya kayak seperti ini. Jadi kita bisa buat aplikasi hanya dengan prompting-prompting aja. Terus ada juga Dreamflow, buatan Flutterflow. Mana ya? Inilah. Ya ini buat Flutter application. Terus ada juga apa lagi? Bolt.new. Nah ini juga sama mirip-mirip, kita pakai prompting aja udah bisa bikin aplikasi. Nah tapi untuk pada saat ini kita akan coba menggunakan Lovable. Jadi kita akan bikin aplikasi suatu aplikasi dengan menggunakan Lovable dengan teknik vibe coding ya. Kita coba vibe code mulai sekarang. Kita cobain dulu. Nah gue tuh pengen buat aplikasi kayak gini. Ini kita kasih konsep dulu ya. Gue pengen bikin aplikasi untuk aplikasi untuk bikin uh, apa namanya cerita komik atau komik berdasarkan cerita orang. Nah, menggunakan AI. Jadi let's say user input apa ya? User input uh, contohnya user inputnya adalah cerita anak tentang budi pekerti, ya kan? Nah terus outputnya adalah bukan komik sih, kayak story, keluarnya cerita anak tersebut, tapi ditambahin dengan grafisnya plus gambarnya. Jadi ada cerita plus gambar atau snapshotnya. Nah jadi kan misalkan let's say atau enggak use case lain adalah usernya gue pengen belajar tentang hidrolisis let's say ya, atau enggak penyakit jantung atau tentang jantung gitu ya. Gue pengen belajar biologi gitu ya. Nah nanti bakal ada cerita sama gambarnya supaya orang itu mudah untuk belajar biologi gitu. Nah gue pengen coba bikin aplikasinya dengan menggunakan Lovable. Nah dan kenapa gue bisa bilang kenapa gue kasih tahu ide aja. Jadi kalau kalian mau buat ide ini juga silahkan. Dan menurut gue ide itu murah, yang susah itu eksekusi. Jadi ya udah, kalau lu mau ambil ide ini juga boleh. Tapi anyway, kita lanjut dulu. Jadi kita bakal bilang di sini, di Lovable ini, gue bilang ini, build AI apps that convert text or subject or topic from users and then convert it right into story with image slides slide of images, right? Kemudian kita bilang, so let's say user type in heart in biology, then the app will generate a story about heart in very easy to digest way. Jadi bikinnya gue aplikasi yang bisa convert text gitu ya. Kemudian ini bakalan story, bakal outputnya story. Kemudian let's say usernya masukin heart in biology, nanti si appnya bakal generate story-nya dengan with the images. Nah kita coba enter, kita coba ya, apakah seperti apa hasilnya. Oke, mungkin ini gue cepetin ya karena mungkin agak lama kali ya. Oke, ini udah, oh ternyata lumayan cepet. Jadi ini lagi buka ini.
bikin topik input dulu. Wow, keren. Most likely ini gue bakal butuh OpenAI API key. Nanti gue copy aja ke sini juga. Jadi bisa bagus. Ini ada story freeware. Wah, the image prompt. Wah, ini udah sounds good sih. So far it sounds good. Gue nggak expect sebagus ini. jadi wait, what? Oke, jadi gue nggak expect sebagus ini hasil codingannya dan kemungkinan ini bisa berhasil sih. Gue bahkan kayaknya mau bayar deh kalau beneran bisa nih. Ini dia bisa pakai Supabase doang sih, masalahnya itu gue kayak nggak suka Supabase itu loh. Tapi ya udah. Karena gue lebih prefer Postgre ya, karena bahkan menurut gue Postgre itu jauh lebih mudah untuk dibuat dibandingkan menggunakan Supabase. Orang-orang bilang Supabase itu simple, tapi menurut gue sih ya simple itu relatif, dan gue malah nggak suka Supabase gitu. Lebih suka sesuatu yang ada skemanya. Oke, kita ini dulu, tunggu. Oke, gue habis pindahin gambar gue. Oke, udah, kita coba lihat. Oke, ternyata dia ada suara ring gitu ya, ada suara bahwa udah kelar gitu. Oke, kita coba Heart in Biology. Holy cow! Udah jadi. Udah jadi. Astaga, beneran bisa dong. Bisanya lumayan bagus lagi. Hasilnya oke lah, tapi gambarnya jelek sih. Coba. Please make the image so it is like a cartoon. Now it feels random. You can use OpenAI lah. Okay. And I think I need to see the code. Do they have a code for the service? Oh sorry, kenapa pakai bahasa Inggris? Jadi ini ada AI service nih guys. Dan kalau lu lihat, pantesan ini itu belum pakai AI. Sorry, salah berarti. Dan ini masih pakai placeholder image. Jadi yang harus dilakukan adalah yang harus dilakukan adalah ini harusnya buatnya jadi pakai AI. Oke, udah harusnya. Coba regenerate. Oh, masih belum ya. Oke. Jadi ternyata ini masih menggunakan oke, ini udah, tapi kayak coba kita new topic deh. Ini dia pakai API key apa ya? Vita OpenAI API key. Oke, kita cobain new topic. Oh ya. Kata dia lu harus nambahin OpenAI key as fight. Tapi ditambahinnya di mana ya, Pak? Kita coba lihat dulu. Coba ya. How to add API key to low variable. Kita cek di sini. Bukan sih. env. Oh, harus nambahin code editor ya. Ya udah deh, kita coba. Gua coba buatin API key dulu. Sebentar ya. Oke, gue udah dapetin API key. Gue tadi barusan lewat OpenAI dashboard. Sekarang gue pengen coba untuk kita paste di sini. By the way, ini gue setelah gue rilis videonya bakal gue revoke ya. Jadi lu pada mau pakai API ini nggak bakal bisa. Jadi kita coba, please just hardcode this API key. Jadi untuk sekarang gue coba hardcode aja dulu karena ya udahlah biar simple. Gue pengen tahu ini tuh beneran bisa generating the app or not ya. Sekarang itu dia ternyata kalau dari sisi codingannya itu tuh dia nge-hardcode jawabannya, Pak. Jadi salah ini, Pak. Ya. Jadi masih jelek. Kita coba dulu. Oke. Oh, udah ya.
Coba kita lihat code-nya. Oh, ini udah nih. Oke. Oke, kita harus bilang. Oh, dapat 2 kredit lagi. Please update the AI generating part. I mean like AI generating story part and also the image generation part. Oke, kita hanya punya satu kredit lagi, berarti kita coba dulu. Balik lagi. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah jalan. Oh, no. No, I mean currently is hard code. Please do use the real OpenAI API key given the API key I gave you. Oke, kita coba. Aduh, gimana? Dia masih ngotot bahwa generate story-nya tuh bukan pakai API ini. Ini kita bisa edit ya sih? Nggak bisa edit ya. Oke, berarti udah habis. Dan masih belum. Coba kita coba hard biology dulu deh. Ah, ini udah bisa generating image-nya harusnya nih. Coba lihat ya. Oke, kalau upgrade berapa sih harganya? $25. Ya. Coba 200. Oke, gue udah beli kreditnya. Sekarang gue udah punya 100 kredit. Nah, sekarang kita coba tambahin lagi. Untuk gue mau bilang bahwa sekarang itu di service itu tuh pakai hardcode, Pak. Oh, ini edit. Ini. Oh, nggak bisa. Oke, bilang. Currently the generate story is using hard-coded. Please make it use real API call. Gitu ya. Cobain. Nah, ini udah dicobain. Nah, ini balik lagi gue pakai API key yang bisa kalian curi, tapi gue bakalan revoke ya. Habis ini. Oh, dia pakai GPT-4 mini, oke lah. Oke, kita lihat. Oke, sekarang udah selesai. Nah, kita coba. Fotosintesis. Gitu ya. Kita coba fotosintesis. Oke, ini generating image-nya mungkin agak lama ya. Tapi ini udah cukup oke. Coba kita lihat dulu. Harusnya nih lebih better kalau generating image-nya itu nanti dulu, jangan lu liatin dulu ininya gitu ya. Cuman ya udah, kita coba ini dulu. Oke, loadingnya lama sekali guys. Oke, ini udah jadi nih. Jadi kayak gini. The magical process of photosynthesis. Meet the living friends. Blah blah blah. When you get next. The sun give. Breathing in the good. Making food and oxygen. Tapi ini gambarnya sama ya? Oke, mungkin ada error di gambarnya juga ya. Gambarnya somehow mixed up. Please make sure one slide have one image. And can do next. And then oh, itu ganti-ganti sendiri, agak aneh sih. And then make sure that the image is related to the current slides. Kita enter.
kita udah make 1 credits. Ini lagi dibuat lagi sama dia. Oke, ternyata untuk dari so far ya yang gue rasakan menggunakan Novable, dia bisa buat bunch of code, tapi nggak begitu bagus in terms of functionality. Kadang functionality-nya agak nggak suka guanya. Kayak gitu. Tapi kita coba dulu pakai Lovable sampai di extends oke gitu ya. Nah ini terus nanti gue bakal bilang nih, gue butuh landing page-nya sih. Jadi landing page-nya harusnya lebih bagus. Oh, unsuccessful apa nih? Kenapa nih? Ada error guys. Fix. Oke. Oke, udah aman. Now, please update the landing page so it really telling on what this web do. Kayak gitu ya. Dan ini gue coba kasih gratis gitu ya. Kita cobain. Oke, so far kalau dari codingannya terlihat make sense dan bagus ya. Kita tunggu dulu aja. Ini gue udah pakai 2 credits. Kan kayak gitu. Now feels not like a landing page though. Make it really like a landing page and use bahasa Indonesia for the text. Jadi gue karena kemungkinan target market dari aplikasi ini orang Indonesia, jadi gue pakainya pakai bahasa Indonesia aja guys. Oke, so far oke. Kita tungguin. Tapi masalahnya kalau lu bukan engineer ya, lu nggak bakal ngerti kan maksud dari teks-teks ini apa, dan menurut gue bakal lebih sulit, jauh lebih sulit untuk lu bisa mengerti gitu. Oke, ini udah lumayan bisa, cukup oke ya. Bisa lihat nih kayak gini. Terus ada giniannya nih, sistem tata surya gitu kan. Misalnya gue buat bagaimana gunung berapi berbentuk gitu ya, kemudian buat cerita edukatif sekarang. Oke. Kita cek. Bagaimana, wah keren nih, bagaimana gunung berapi terbentuk? Apa itu gunung berapi? Gunung berapi adalah gunung yang bisa mengeluarkan lava, gas, dan abu dari bumi. Bayangkan gunung berapi seperti sebuah botol soda yang bisa meletus ketika kita mengguncangnya. Oke, kayaknya gue prefer itu kita loading dulu, pas gue nyampe sini udah tergenerate gitu. Waduh, agak aneh sih gambarnya. Gambarnya kayak ini lava soda gitu ya. Kita naik. Oke, ini ternyata masih generating image yang lainnya. Oke, tapi so far oke sih. Pergerakan bumi. Oke, gambarnya agak aneh. Coba kita bilang ini. Make the image more larger. Way more larger. I mean like a presentation. I believe. And below it is a text. Kemudian like make it more into a story rather than presentation, karena orang tuh lebih suka cerita ya.
Sama kemudian ada make it have a, apa namanya itu, ada ininya, ada opsinya, option on the beginning, on the image style and presentation style, story, explanation, etc. Kemudian yang image style itu ada kan, ada bisa banyak ya, bisa kartun atau real, natural, etc. Oke, kita tambahin ini. Kemudian gue penasaran deh, OpenAI Docs untuk apa, image generation tuh apa sih yang bagus? Yang paling bagus adalah GPT-4o mini ya. Oke, kita bilang aja pakai JavaScript, Pak. Nah, gini. Nah, kan lebih bagus, Pak. Kemudian kita bilang, oke, ini masih bekerja AI-nya, guys. Setelah ini tambahin payment gateway, kita deploy. Ya, gitu kan. Kita bikin authentication-nya, terus kita deploy, terus kita coba publish gitu ya. Tapi itu mungkin di next video karena videonya bakal kelamaan ya. Pertama kita buat begini dulu, guys. Kayaknya harusnya cukup di 100 ya. Berarti dengan $25 kita bisa buat seperti itu, udah oke sih. Oke, ntar gue tambahin, please do use this docs, this API docs. Wah, keren sih tadi. Mana? Ulang. Nah kan, ada gini nih, terus ada gini. Wah, kelihatan keren sih ini. Oke, gue bilang gini, please do use this API docs for generating image, please. Ntar kita lihat dulu. Ini sebenarnya dia ada, pakai API aja, Pak. Ini dia. Kita pakai API karena supaya mudah-mudah saja, tidak perlu menggunakan SDK karena bisa jadi nggak bisa. I just copy from OpenAI docs gitu ya. Kita enter, kita coba. So far sih tapi udah bagus banget sih. Cerita gitu kan, coba buat cerita kartun. Ini lagi ngoding tapi kita coba sambil kita buat ini. Mungkin namanya jangan Story Spark ya, jadi namanya jelek sih Story Spark. Mungkin kayak ceritamu gitu kan, ceritamu gitu. Wah, keren sih UI-nya, gue suka banget sih. Cerita berhasil dibuat, gokil. Terus ini sedang membuat gambar. Slide-nya kayak kurang deh. Oke, apa itu Gunung Papi? Tapi ini belum, kayak ini sama ini masih nggak berrelate sih. Kayak dia mirip sama yang tadi ya gambarnya ya. Tapi agak beda. Oke. Topik baru. Gue refresh dulu. Oke, sekarang kita kata ini udah pakai API yang baru untuk OpenAI image-nya. Jadi kita cobain, namanya jangan Story Spark sih, lebih ke apa ya? Ubah rename the app to be ceritaku and saying ceritaku.ai and saying on the headline, buat topik
dan cerita kamu sendiri. Terus and saying also like bingung sama pelajaran, dibuat cerita aja gitu ya, gitu, semacam kayak gitu. Oh, bikin tambahan, jangan. Kita buat begini. Make sure no need to have technical aspect on the landing page. Nah, gitu ya. Karena buat apa ada technical aspect ya? Oke, sekarang dia bakal nambahin ini. Dia bakalan generate the whole file ya. Div apa div? Oh, nggak bisa. Raw div. Nah, ini ceritaku.ai. Buat topik dan cerita kamu sendiri. Bingung sama pelajarin. Harusnya pelajaran. Dibuat cerita aja. Ubah topik pelajaran menjadi cerita visual 4 slide yang mudah dipahami. Misalnya gue pengen belajar hidrolisis. Tapi gue pengennya anime gitu kan. Terus pengennya cerita. Mungkin ya cerita anime tentang hidrolisis. Coba kita lihat. Membuat cerita Anda. Oke, ternyata kayaknya error deh. Oh iya, ini error nih Pak. Ini kita nggak ada error di mana ya? Karena kenapa gue tahu ini error? Karena hasilnya itu tidak menggunakan hanya akan menggunakan ini punya default placeholder. Ya, jadi ini error sih. Ini kita nggak bisa locksnya, nggak ada locks ya. Jadilah, berarti kita harus caranya adalah ntar gue mikir dulu. Oh, gue tahu. Instead, okay, on here, kita debak aja ya. On this part of code, instead of consume error and show placeholder, please give details error to the view. Jadi gue pengen tahu errornya apa sih, karena ini pasti error sih. Ini hasilnya begini soalnya. Terus sama gue pengen lihat codingannya sedikit. Ini gimana sih dia buatnya? Kalau misalkan generate image itu berdasarkan prompt sama image style. Generate image itu dipanggil di mana? Oke, generate image. Kita cek. Oh, ini nggak bisa ya? Ini bisanya cuman elah. Kurang bagus nih Pak, kagak ada searchingnya. Kayaknya sih di index TSX ini ya. Ini dia generate story, kemudian generate story.slide, slide with images.length, generated image prompt. Oh, bisa ada image promptnya langsung dari first generate itu. Oke, ini apa nih? Code div-nya adalah ini. Oke, sekarang udah aman. Kita coba lagi. Semua gambar sedang membuat gambar ya. Ini kayak animasi sedang membuat gambarnya harus lebih bagus sih. Make the sedang membuat gambar image to be way more artistic and nice.
Nah ini gue sebenarnya punya semacam apa ya, kesimpulan ya. Jadi menurut gue nggak begitu bagus ya hasilnya. Oh bisa jadi begini ya, keren banget. Oke kita bikin ini. Kayak loading forever maybe, I don't know. Now the sedang membuat gambar is got stuck. Do fix it. Nah ini dia yang gua nggak suka dari pakai aplikasi ginian adalah jadi apa ya, lebih gue susah untuk kontrolnya gitu. Kalau lu engineer kan enak ya, kita bisa pakai kursor atau apapun itu, windsurf segala macam. Tapi kalau sekarang jadi bingungnya adalah agak menyebalkannya karena gue nggak bisa ada kontrolnya gitu. Ini kita pakai image API. Oke. Kita cek dulu. Ini tadi ya, jangan. Nah ini image generation nih. Ini dia. Use this image ya. Kita kasih referensi. Jadi gue pengen dia supaya tahu kalau ini dokumentasinya, sama tolong makainya yang paling bagus ya, jangan pakai DALL-E 3, pakainya yang GPT aja. GPT Image 1. Oke. Oke, udah. Kita refresh. Coba kita tambahin lagi. Ceritaku.ai. Oke, sekarang udah. Cerita lengkap. Cerita berhasil dibuat. Oke, sekarang kita lihat. Sedang membuat gambarnya lama banget ya. Kenapa ini lama sekali? Mungkin oke, kita tunggu dulu. Is it error or something? Nggak ada lognya ya? Sekarang gue coba bilang bahwa sekarang masih stuck di sedang membuat gambar. Tolong tolong log dong situasinya to the view ya. Jadi gue tahu kenapa. Tapi ini dia malah ngelogin di konsolnya ya. Kita edit misalnya nggak bisa. Yaudah kita bilang nih. Log in view, don't use console log. Jadi masalahnya adalah gue nggak ada console lognya nih pak. Makanya itu dia, tidak nggak enaknya tuh itu tuh. Makanya gue prefer kursor ya. Tapi kita coba dulu.
Oh, ini ada on status update nih sekarang nih. Oh, dia snippet sih kayak gitu ya. Jadi dia cuman keep existing code, ada gitu aja tuh. Gini aja sih kalau buat ya. Oke. Paham gue. Oke, udah. Oke. Coba kita bikin lagi. Oh, gagal membuat gambar. Nah, gitu dia. Astaga. Oke. Ternyata diminta untuk ini, Pak. Oke, jadi gue udah coba untuk verify organization-nya. Sekarang kita coba buat story-nya ya. Let's say gue pengen belajar tentang jangan fotosintesis, kimia, matematika, biologi, tentang apa evolusi manusia, evolusi biologi gitu ya. Gue nggak mau kartun tapi kayak anime, kemudian lebih ke penjelasan deh. Oke, kita coba. Oke, jadi ini gue full pakai prompt dan vibe coding, dan gue ngerasa sebenarnya dari sisi output mungkin cukup oke, tapi agak sulit untuk didebug ya, terutama pakai Lovable. Nanti kita coba pakai aplikasi yang lain. Nah, oke. Sekarang dia sudah bisa ada banyak di sini. Dia mengirim gambar di sini, mengirim gambar di sini kayak gitu ya. Jadi dia bentuknya nunggu slide 1 dulu kelar gitu ya. Tapi kalau dari sisi ininya, karena gue minta penjelasan, jadi udah bagus hasilnya, apa itu evolusi terus dijelasin. Oh, nah ini udah nih. Oke, evolusi adalah perubahan bertahap pada makhluk hidup bla bla bla. Nah, ini ada kartun anime di sini, meskipun yang lainnya bagus. Kemudian kita next. Ini lagi membuat permintaan dulu yang ini juga. Kita tunggu. Karena gue penasaran hasilnya sih. Oh, hasilnya begini. Seleksi alam, siapa yang selamat? Seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan berkembang biak. Bayangkan saja seperti lomba lari di mana hanya pelari tercepat dan terkuat yang bisa menggapai garis finish. Mereka tidak dapat beradaptasi, perlahan akan hilang dari perlombaan ini. Tuh, ini tuh evolusi. Terus kunci untuk bertahan hidup. Nah, itu dia. Oke lah, cukup oke. Jadi udah berhasil untuk membuat aplikasi ini. Mungkin di next video gue bakalan ngejelasin. Pertama gue mau nambahin pricing, terus gue tambahin authentication, terus sama tambahin database untuk kayak story yang udah di-generate sama user, sama antar user bisa nge-share. Kayak gitu. Mungkin di next video gue akan coba membuatnya seperti itu. Kemungkinan besar gue bakalan pakai Supabase, pakai kursor, dan juga pakai ini sih. Oke, ini bagus juga nih ini. Cuman rasionya nggak begitu bagus ya, tapi cukup oke lah dari sisi gambarnya. Oke, kayak gitu. Thank you guys. Jadi ini aplikasi yang kita udah buat. Kita bisa lihat ada gambarnya dan juga ada ceritanya seperti ini. Seperti ini ya. Dan ini kalau misalkan lu buat sendiri manual mungkin bisa butuh waktu sekitar 1 hari lah ya. Tapi kalau misalkan pakai AI ini kayak cuma beberapa menit dengan prompting udah bisa. Meskipun tapi lu harus tahu selah-selahnya lah. Ini gimana caranya gitu. Kayak tadi kan gue ngedebak, gue perlu organizationnya mesti gue verified kayak gitu untuk pakai model paling bagus macam kayak gitu. Oke, thank you guys untuk video kali ini. Di next video gue bakal jelasin lebih lanjut terkait project ini dan gue akan coba terus menggunakan Lovable. Thank you, bye bye.